Oke, selamat pagi semua anak-anak Bapak. SMP Negeri 1 Tokoba, khususnya kelas 8. Kita ketemu lagi di dalam materi masih seputaran Excel ya. Jadi sebelum kita mulai materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran kelas daring, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa di tempat masing-masing ya. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari wabah pandemik COVID-19 yang saat ini merajalela dimanapun. Amin. Oke, anak-anak Bapak, kelas 8. Praktek ini sudah kita praktekkan di lab. Materi ini sudah kita praktekkan di lab. Tetapi ada satu yang belum selesai. Kalian juga tahu, yaitu nilai huruf. Nah, perhatikan. Materi minggu kemarin kalian sudah belajar tentang penggunaan fungsi if. Nah, pagi ya minggu ini Bapak akan praktekkan bagaimana menggunakan fungsi if itu di materi praktek kita yang sudah pernah kalian buat di lab kemarin ya, beberapa hampir sekitar 3 minggu bahkan sebulan yang lalu. Jadi pagi hari ini, siang hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan if ya. Penggunaan if-nya yang sangat sederhana saja ya, jadi tidak usah terlalu banyak. Nah, di sini perhatikan ada data seperti ini, data tabel seperti ini ya. Nah, kalau yang ini kalian sudah tahu bagaimana caranya, hanya dijumlahkan dari sel C7, D7, E7, maka dapat nilai totalnya. Nah, rata-ratanya kalian sudah tahu. Bapak, caranya adalah menggunakan average. Ya, ini dia average ini lah. Average dari sini ke sini, dari sini sampai ke sini. Perhatikan, dari sini sampai ke sini. Kalau menggunakan average, ya, sama dengan average C7 sampai dengan E7. Titik 2 ini adalah sampai dengan, jangan salah, sampai dengan. Jadi tidak perlu ditulis C7, D7, E7, tidak perlu. Jadi kalau banyak yang dijumlahkan cukup dari mana, dari awal sampai kemana dijumlahkan. Cukup seperti itu kalau menggunakan fungsi sum, fungsi average yang seperti itu. Ya, paham ya? Ini karena kita sudah pelajari. Yang di bawah ini juga sama, kita menggunakan sum. Dari awalnya di mana, terakhirnya di mana, kan seperti itu. Awalnya adalah C7, akhirnya adalah C12. Maka dapat sum C7 sampai dengan C12. Maka dapat hasilnya seperti ini. Yang kedua, perhatikan. Ini juga pakai sum. Jumlahkan dari D7 sampai dengan D12. Perhatikan. Sampai dengan ya, sampai dengan titik 2 itu sampai dengan. Jadi silakan. Nah, ini juga sama. Ini juga sama ya, masih sum. Yang menggunakan rata-rata itu cuma ini ya, rata-rata, ini juga rata-rata, ini juga rata-rata, ini juga rata-rata. Silakan. Nah, ini rata-ratanya dari mana? Dari C11 sampai dengan E11. C E baris ke 11. Nah, perhatikan. Oke, paham ya? Kalau sudah, kita mulai dari sini. Sekarang kita mau lihat di sini. Nah, lihat nilai rata-ratanya. Bapak ingin kalau nilai rata-ratanya, misal di sini nih, kalau nilai rata-rata, jika nilai rata-ratanya di atas 90, maka nilainya A. Nah, gitu ya. Kita pakai if satu tunggal dulu, if tunggal dulu. Kayak minggu kemarin kita belajar dengan if apa namanya? If sudah ada 3 if tunggal, if bercabang, dan if ya lebih banyak lagi gitu. Jadi ini kita pakai if tunggal dulu. Nah, di sini Bapak ingin kalau nilainya di atas 85, nah kita Bapak ulangi aja lah ya. Kalau nilainya di atas 85, kalau nilai rata-rata ini di atas 85, maka prakteknya berhasil. Ya, atau kita ganti saja. Kalau nilai praktek ini di atas dari 80, maka nilai prakteknya berhasil. Oke, contoh seperti ini. Nah, kalau nilai 83, maka harusnya di sini berhasil. Ya. Kalau nilai 80, harusnya berhasil. Ini semuanya harusnya berhasil. Oke, Bapak ganti dulu satu ya supaya kelihatan nanti ada yang tidak berhasil. Misalnya ini nilainya 75. Ini nilainya 65. Maka perhatikan, 79 maka dia akan belum berhasil.
75, maka dia belum berhasil. Bagaimana caranya supaya ini muncul? Nah, maka kita gunakan fungsi if. Perhatikan, jika kalau di Excel, maka dia mulai dari jika sama dengan jika, perhatikan, ada if, jika nilai prakteknya atau G7, ya, G7, G ini gini ya, G7 lebih besar atau sama dengan 80, titik koma. Ya, perhatikan nak, selalu gunakan titik koma. Maka kutip atas, yaitu berhasil. Ya, berhasil. Oke, ya, Bapak ganti aja. Praktek berhasil. Nah, kalau tidak, kalau di bawah 80 apa? Maka jangan lupa ditutup ya, kutipnya ditutup. Kalau dibuka kutipnya nih, kalau dibuka di sini harus ditutup kutipnya. Nah, pemisahnya apa? Ini titik koma dipisah lagi di sini. Maka kalau tidak berhasil, kalau di bawah 80 berapa? Apa? Ketik dia adalah belum berhasil. Jangan lupa kutip. Nah, karena di sini dibuka kurung. Nah, perhatikan di sini dibuka kurung, maka di sini juga diakhiri dengan tutup kurung. Oke, kalau sudah silakan perhatikan ini, maka enter. Nah, itu hasilnya. Jadi kita tidak perlu berketik-ketik lagi. Nah, perhatikan di sini. Nah, Bapak ulangi ya. Ya, ini dia. Jika G7, ini nih, nilai praktek ini. Kalau nilai praktek ini ya, di atas 80 atau lebih besar atau sama dengan 80, maka isi prakteknya berhasil. Kalau di bawah apa yang dijawab? Maka dia akan jawab belum berhasil. Nah, di mana dia belum berhasil? Kita coba yang ini, karena ini di bawah 80 nih. Ini di bawah 80 nih. Nilainya di bawah 80. Maka kita coba ulangi. Jika nilai 79 atau G10 ini ya, G10 lebih besar atau sama dengan lebih besar Bagaimana? B. lebih besar atau sama dengan 80, maka perhatikan isi praktek berhasil. Nah, perhatikan tetap diisi seperti ini ya. Jangan diisi belum berhasil. Nah, tetap sama seperti yang paling atas tadi. Kutip lagi atas. Nah, kalau tidak apa jawabannya? Maka belum berhasil. Kutip ya. Tutup. Nah, perhatikan. Anak-anak Bapak lihat ini. Kalau ini ditutup, dibuka kurung, maka terakhir pun harus ditutup kurung. Jadi kalau pintu sudah dibuka, jangan lupa nutup. Nanti masuk maling. Nah, yang kedua, kalau kutipnya sudah dibuka kutipnya harus ditutup. Jadi jangan dibuat-buatin terus. Ini jendela sudah dibuka, jangan ditutup lagi. Nanti masuk ayam. Oke? Oke. Ya, perhatikan. Tentunya kita enter. Nah, kan belum berhasil kan? Sama seperti di atas. Tapi nilainya lihat, nilainya di sini nilainya memenuhi. Nilai di sini adalah 80, jadi memenuhi, maka dia berhasil. Karena di sini kurang dari 80, maka dia belum berhasil. Nah, bagaimana mengisi ini semua? Perhatikan anak-anak Bapak. Jadi jangan kalau sudah dapat rumusnya satu, tinggal tarik di sini. Nah, arahkan seperti ini nih. Sampai tanda panah. Tanda tambah hitam. Nah, ini kan tanda hitam, tanda tambah hitam. Ini arahkan ke sini tanda tambah hitam. Tarik ke bawah. Iya. Yeah. Nah, kan muncul semua hasilnya. Oke, anak-anak Bapak, ini dia jika if ya, harus pakai bahasa Inggris ya. If jika buka kurung, apa yang mau ditanya? Jika G7 atau ini ya, atau jika G7 ini, maka ini lebih besar. Kalau ini lebih besar dari 80, kan lebih besar kan? Maka hasilnya adalah
berhasil. Kalau ini di bawah 80, maka dia isi adalah ini. Kalau G7 ini lebih besar dari 80, maka diisi praktek berhasil. Kalau G7 ini di bawah 80, maka diisi belum berhasil. Nah, itulah cara penggunaan if. Oke, anak-anak Bapak, itulah materi kita hari ini. Nggak usah banyak-banyak, nanti kalian jadi bingung juga. Ya, silakan disimpan pekerjaannya. Ini sudah selesai. Nah, hari ini kita cukup dulu untuk materi if tunggal. Nah, minggu depan kita akan belajar materi if bercabang. Caranya adalah kalau nilai 83, maka nilainya B. Kalau tidak, kalau nilai 90 nilainya A. Kalau nilai 83 ke atas, nilainya B. Di bawah itu nilainya C. Nah, kita bisa buat seperti itu nanti kalau kita menggunakan fungsi if yang bercabang. Tapi nanti kita minggu depan kita akan belajar itu. Terima kasih. Hari ini jaga kesehatan semuanya. Jangan kemana-mana. Physical distancing harus diperhatikan. Kalau mau ketemu dengan kawan-kawan cukup social distancing aja, atau ketemu secara daring aja, atau online, atau WA, atau segala macam, untuk menjaga kesehatan supaya tidak terkena oleh virus pandemik COVID-19. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang untuk semua anak-anak Bapak kelas 8. Semoga di dalam lindungannya dan kesehatannya terjaga selalu. Amin.